membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita hanya melaksanakan yang wajibnya saja 17 kali kita baca. Kalau kita juga menambahkan dengan sholat-sholat sunnah rawatib ya, qabliyah, ba'diyah, berarti ditambah dengan 12 kali, 17 dengan 12. Belum lagi kalau kita sholat duha ya, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, kita sholat tahajud dan sebagainya, bisa sampai mencapai 50 kali kita membaca surat Fatihah di dalam sholat, belum lagi yang di luar sholat. Karena di dalam sholat itu tanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la sholatan, jadi tidak sholat kecuali lima lam yaqra bi Fatihil kitab, ya, tidak ada sholat tanpa membaca Fatihah. Walaupun untuk sholat berjamaah ada rinciannya tersendiri, ya, ada rinciannya tersendiri. Dan ini dikatakan sab'ul masani ya, karena itu 7 ayat yang diulang-ulang membacanya. Dan disebut juga dengan Ummul Kitab, induknya Alkitab, induknya Al-Quranul Karim. Karena itu kalau kita membaca tafsir bahwa seluruh isi Al-Quran kandungannya terkandung di dalam surat Fatihah itu. Dan surat Fatihah terkandung dalam satu ayat, yaitu ayat 5-nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kalau kita membaca tafsir As-Sa'di ya, tafsir As-Sa'di ini bahasanya indah dan sangat bagus. Di sana dijelaskan bahwa di dalam surat Fatihah yang berulang-ulang kita baca itu mengandung 3 macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Meyakini bahwa hanya Allah yang memelihara alam ini. Hanya Allah yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Alam semesta juga beserta isinya. Nah, ini diambil dari kalimat Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Nah, arti Rabb tadi ya, diantaranya memelihara, mengatur, menciptakan dan sebagainya. Yang kedua, dalam surat Fatihah, karena ini dikatakan umul kitab, umul Quran, mengandung tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah. Jadi kalau kita beribadahnya tidak mengesahkan Allah, maka tidak diterima ibadah kita. Ya, termasuk di dalam berkurban kan. Di dalam surat Al-An'am itu, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tauhid uluhiyah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, penyembelihanku, korbanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Kalau di surat Fatihah diambil dari kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan yang ketiganya, dalam surat Fatihah terkandung tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla
yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri. Jadi yang menetapkan sifat-sifat itu Allah sendiri. Ya, dalam Al-Quran ada di surah itu ada Asmaul Husna ya, ada Asmaul Husna. Nah di sana ya semua begini. Asmaul Husna itu nggak boleh dipenggal-penggal. Tapi kalau di Quran akan kita dikatakan begini, walillahil asmaul husna. Dan Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan asmaul husna itu. Maksudnya sebelum berdoa kita memuji Allah dengan asmaul husna. Contoh misalnya ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Nah kemudian baru kita berdoa. Itu yang dimaksud dengan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna dan berdoalah dengan asmaul husna. Yang menetapkan asmaul husna itu Allah sendiri. Ya, dan juga ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengingkari, tanpa memisahkan, dan tanpa menyerupakan. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang serupa, yang sama. Dengan Allah itu enggak ada, jadi enggak boleh diserupakan dengan apapun dan dengan siapapun. Nah ini terkandung dalam kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan perbuatan-perbuatannya yang memberikan karunia dan keadilan. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah punya sifat-sifat yang baik, ya, yaitu namanya tauhid asma wa sifat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah tahu begini, kalau kita sholat membaca Fatihah, dan ini yang pokok ya, tanpa membaca Fatihah biasa, direnungkanlah kandungan dari surat Fatihah itu. Yang selanjutnya surat Fatihah juga mengandung penetapan akan kenabian. Dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena hal itu tidak mungkin ada siratal mustaqim kalau tanpa ada dari sana. Jadi tidak mungkin ada siratal mustaqim kalau tidak diutus Rasul, ya. Kalau tidak ada nabi. Karena itu ya, sampai kita mau mati, yang ditanya apa kalau kita mati? Man nabi? Siapa nabi? Ya kalau kita waktu beragama nggak mengikuti nabi, sulit untuk menjawab. Jadi di kubur itu hanya pertanyaan kubur maksudnya itu hanya 3 saja yang pokok. Pertama, man rabbuka, siapa Rabb kamu? Nah tadi sudah dijelaskan ya Rabbul. Yang kedua, man dinuka, apa agamamu? Kalau kita beragamanya benar ya, sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3 itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Nah, baru kita bisa menjawab. Begitu juga kalau kita ditanya man nabi, ya, kalau kita beragamanya mengikuti nabi, insya Allah akan bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, kita mendapatkan yang disebut dengan nikmat kubur. Kalau nggak bisa menjawab, kita akan mendapatkan azab kubur. Saya kalau menggunakan jenazah, saya kasih pengarahan seperti itu, ya. Jadi surat Fatihah juga mengandung penetapan akan kenabian, ya, di dalam firman-Nya ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.